Masa-masa TK itu masa-masa bahagia sih. Oh bener. Iya dulu waktu kecil ya kita pengen jadi dewasa. Sekarang dewasa enak banget ya Pengen anak jadi anak TK. kecil lagi. Kelihatan sih Irfan berubahnya dari episode 1 yang masih polos-polosnya bawa tote bag gitu kan. Halo gitu. Iya aku ingat banget aduh. Jangankan medsos ya, kadang ada nih cerita orang tua yang suka bandingin anaknya sama anak tetangga. Oh nggak tetangga sih. Oh nggak tetangga ya tapi Sepupu. Audio Jungle. Halo netizen. Kembali lagi bersama kami Saatnya podcast bersama Ubaya Season 2 episode 5. Lima. Aku Putri Ristin dan partner aku. Irfan Jaiterson. Wow, udah episode 5. Iya, Berarti aduh. udah setengah perjalanan ya. Iya, mari kita tepuk tangan. Karena season ini rencananya ada 10 episode gitu. Mm-mm. Dan ini udah setengah perjalanan. Aduh. Nah, gak nyangka ya udah sampai episode 5. Kita pakai pink-pink loh ini. Serasi Iya. lagi ya. Pink gitu ya. Pinke. Karena di episode lalu dari awal sih sebenarnya ya kita samaan baju ya nggak sih. Terus inget nggak dari episode 1 itu kita udah bahas apa aja? Nyaman di Ubaya, Nama di Ubaya, terus perbestian, habis itu liburan, vacation, liburan, terus yang terakhir sama- itu masalah finansial, literasi finansial. ya. Nah dari keempat episode sebelumnya itu sebenarnya kita bahas mengenai kayak kegelisahan kita nggak sih sebagai remaja ya. Kita remaja yang sedang dimabuk. Astaga. nyanyi terus ya dari tadi ya. Iya, terus dari tadi. Kita hari ini happy banget nih. Karena di episode 5 ini kita lebih spesial lagi gak sih ngebawain masalah quarter life crisis. Yang mana di episode sebelumnya itu merupakan part kecilnya dari quarter life crisis ya, mulai dari kita kayak self development Ubaya, habis itu juga kita menemukan jati diri Jati dalam diri. perbestian kita, habis itu juga masalah finansial dan masa juga. depan. Kan ketakutan di Ubaya gitu ya. Ketakutan di dalam diri kita dalam sendiri diri. selama kita kuliah di Ubaya. Iya benar. Aduh. Gak ada yang perlu ditakuti di Ubaya ya. Oke. Nah sekarang kita sudah menginjak usia berapa sih? Aduh, kalau misalnya dilihat usia dewasa kita harus menolak tua ya. Menolak tua, Menolak oke. tua. Menolak tua. Tapi di dewasa ini udah banyak banget ya kekhawatiran yang kita alami gitu ya. Yang tadi disebutkan quarter life crisis itu ya kan. Iya, yang pernah kita singgung juga di sebelum-sebelumnya. Kita mengkhawatirkan masa depan kita takut kita tidak bisa berkembang ya kan, dan lain sebagainya. Kita juga pokoknya complicated sih menurut aku ya masa-masa remaja ini. Mulai dari kita harus berbenah dengan diri sendiri gitu loh. Karena quarter life crisis sendiri, definisi menurut Irfan dulu deh apa? Dari Alex Vogt gitu. Oke. Ada teorinya Ada ya. teorinya. Oh baik, Kebetizen sudah Biar disiapkan. valid gitu loh. Iya, sudah di-approve. Oke. Kalau dari Alex Vogt, itu quarter life crisis ini merupakan sebuah kecemasan dari seseorang, dan kecemasannya itu mengenai tentang arah atau kualitas hidupnya seseorang itu, dan juga quarter life crisis ini terjadi ketika udah menginjak dewasa. Jadi umur 19 sampai umur pertengahan 30-an tahun gitu. Itu menurut Alex Vogt. Kalau misalnya menurut aku sih itu kayak quarter life crisis adalah sebuah ketakutan yang ada di dalam diri kita itu, karena kita itu nggak bisa ngontrol masa depannya kita. Jadi kita nggak tahu masa depannya itu kita kayak gimana. Terus setelah kuliah ini kan, habis ini kan lulus ya kan. Amin, semoga kita cepat ya. Ya, amin. Kita kayak habis lulus ini kita ngapain sih, kan kita masih belum tahu kan, masih belum ada gambaran, sama juga dunia orang-orang dewasa gitu kan kita belum tahu gitu. Jadi kita itu punya ketakutan dengan hal-hal itu semua yang di masa depan gitu kalau menurut aku. Kalau misalnya menurut Putri sendiri gimana? Sebenarnya kalau tadi dari teori dan yang dari Irfan sampaikan itu 11-12 ya menurut pandangan aku juga, tapi lebih ke seperempat hidup kita mungkin ya untuk memulai periode umur selanjutnya gitu ya, untuk menyambut periode umur selanjutnya, di mana kita memang harus dihadapkan yang namanya tantangan, challenge. Habis itu kita harus struggle juga menghadapi
segala cobaan hidup, Aduh, banyak segala banget. kegalauan, mulai dari ya itu tadi banyak sih masalahnya finansial, habis itu asmara juga. Waduh. Habis itu apa lagi ya? Ya karena kan kita nggak selamanya hidup sendiri juga nggak sih? Tapi memang ada lah ya orang yang memutuskan hidup sendiri. Ya itu sebenarnya kalau aku lihat-lihat ya, orang yang memutuskan hidup sendiri atau yang mungkin memendam masalah sendiri itu adalah orang-orang yang memang sudah diambang trust issues kayak gitu loh. Udah nggak percaya sama orang-orang lagi Ya ya gitu betul ya. lah, akhirnya dia kayak memilih untuk menyelamatkan dirinya dulu lah gitu. Jadi balik lagi ke definisi quarter life crisis, menurut aku gimana cara kita untuk menyelesaikan segala sesuatu dan menyelesaikan masalah itu di umur-umur sekarang kayak gitu. Bener. Terus sudah sering terjadi nggak sih? Kalau aku sih lumayan sering ya. Kan biasanya kalau di kampus gitu kan sama teman-teman ya kan, kayak jalan-jalan sama teman kayak la gitu ya kan. Oh, Apalagi, seneng ya. pas podcast gitu kayak sama Seneng Putri kan kayak sekali. aduh kayak seneng banget. Tapi pas tiba-tiba udah di kosan, tiba-tiba kan sepi kan kayak Iya. duduk kayak tek. Kayak, aduh aku harus ngapain ya. Itu kan udah kayak termasuk Overthinking udah gitu ya, overthinking lagi overthinking. kan, kayak aduh aku masa depan tuh kayak gimana gitu. Misal Putri sendiri apakah ada pengalaman di quarter life crisis ini? No, tentulah. Apalagi aku udah kerasanya bukan dari umur 18 tahun malah. Waduh. Aku dari umur 17 tahun. Waduh. Iya, kerasa beneran karena mungkin ini balik lagi ke background keluarga dan lingkungan ya. Aku kan anak pertama, cucu pertama, perempuan lagi. Waduh. Adek aku ada 3 gitu. Beban ya. Beban sekali ya. Aduh, beban. Jadi aku sebagai anak pertama itu memang dihadapkan, kamu itu nanti kedepannya akan kerja di sini loh, kayak udah diarahkan udah gitu loh diarahin gitu. sama keluarga. Terus kamu nanti kuliahnya di sini sekian. Di umur 17 itu aku kayak ya udah dihadapkan sama yang namanya rencana dan planning masa depan kayak gitu. Jadi emang udah struggle banget pikiran aku ya dari umur 17 tahun itu, apalagi anak pertama tadi gitu. Jadi emang kayak sebuah apa ya, anak pertama perempuan itu harapan keluarga banget gitu loh. Benar. Menurut aku gitu. Jadi quarter life crisis sudah lumayan aku jalani dari dulu dan sekarang aku ngerasa quarter life crisis itu ya kalau ada gelisah atau kayak galau dikit aku nggak yang terlalu gimana lagi gitu loh. Apalagi kalau ngelihat teman-teman aku ya di media sosial, ada yang udah nikah, ada yang udah punya anak, ada yang udah punya rumah, beli rumah sendiri, beli mobil sendiri, pakai duit sendiri kayak gitu dan lain-lain sebagainya. Aku nggak ngambil pusing juga gitu loh. Maksudnya aku tahu timeline hidup orang tuh berbeda dan tentunya balik lagi dari background keluarga kita dan lingkungan kita tuh adalah bagaimana caranya kita juga bisa menyikapi semua itu dari semua itu tadi gitu. Berarti dari penyebab dari quarter life crisis itu ya banyak juga ya, nggak selain dari diri kitanya sendiri, dari overthinking gitu ya, overthinking. tapi juga dari keluarga sama lingkungan juga ya. ya. Betul, dan mereka lah juga yang mempengaruhi cara berpikir kita dan cara penyelesaian masalahnya. Dulu contoh nih, misal waktu kamu kecil kamu ketatap meja ya, atau kayak kesenggol pintu, terus orang tua kamu nyalahin benda itu gitu. Dimarahin pintunya. Ya, itu jadi dimarahin atau mejanya gitu yang dimarahin kan, tapi harusnya akhirnya kan ke bawah kan ke umur kita sekarang, harusnya kita tuh nggak usah berpikir jangan sampai kita nyalahkan keadaan gitu loh, karena dari yang kejadian dulu waktu kita kecil, alhasil kita berpikir kayaknya keadaan deh yang salah gitu, kayaknya ini deh itu deh, akhirnya menyalahkan orang lain gitu. Tapi jangan juga terlalu menyalahkan diri sendiri. Ya, gitu. introspeksi boleh tapi jangan berlebihan. Solusinya adalah ya gimana caranya kita jadi orang yang well prepare aja gitu. Kalau ada masalah hadapi, jangan sampai ngilang gitu. Benar. Terus juga untuk ke dalam quarter life crisis itu sebenarnya kita nggak perlu takut banget gitu ya kan. Soalnya kalau aku sekarang udah ya sejak di Ubaya gitu kan udah kayak mengikuti banyak kepanitiaan, juga udah mendapatkan banyak pengalaman dari orang-orang yang aku pernah temui. Jadi mereka itu kayak mengatakan semua proses itu, kalau sebuah proses itu adalah hal yang paling penting di dalam hidup kita. Oke, ya proses memang penting sih ya. Karena di situ itu kita itu bisa lihat kayak gagalnya kita di mana, terus keberhasilannya kita itu di mana. Jadi itu dari semua proses itu kita itu semakin belajar gimana sih kita itu menghadapi hal itu dan juga nanti
pastinya kan kalau di masa depan nanti mungkin aja kan ada hal yang sama ya kan. Iya, Jadi kita iya. itu bisa menangani permasalahan itu semua itu dengan bagus karena kita udah Di trial. udah di ya. trial dari sejak dini sejak sekarang gitu. Jadi menurutku kayak kita itu udah nggak usah takut dengan life crisisnya kita, quarter life crisisnya kita karena di Ubaya ini juga udah mulai kayak menyediakan banyak proses-proses gitu. Banyak kayak, sarana dan prasarana aduh, tentunya. Iya, sarana dan prasarana dan Iya. kita akhirnya bisa berproses di situ. Nah, iya betul. Ormawa ya kan, UKM, habis itu apalagi jadi student employee mungkin, terus ikut kepanitiaan kayak kamu banyak bilang, banget kan. banyak banget. Jadi jangan cuma kuliah terus pulang, kuliah pulang. Enggak, kupu-kupu gitu ya. Jadi nggak berwarna ya kan. Kalau hidupku tidak berwarna, warnai saja sendiri. Enggak. Pakai krayon gitu ya. Pakai krayon ya. Wah, balik TK dong. Masa-masa TK itu masa-masa bahagia sih. Oh bener. Iya dulu waktu kecil ya kita pengen jadi dewasa. Sekarang dewasa enak banget ya. Pengen jadi anak TK. kecil lagi ya kan? Pengen balik Pengen lagi nggak main-main sih? lagi kan? Iya ternyata jadi dewasa tidak semenyenangkan itu loh. Karena dulu ngelihatnya enak banget ya jadi orang dewasa. Bisa pergi ke konser. Habis itu bisa kayak Bisa jalan-jalan sama teman. iya kemana-mana diizinin kan. Ternyata pas sudah menginjak umur dewasa, oh ternyata gini ya caranya cari duit gitu. Aduh. Aduh. Sekarang mikirnya itu uang. Uang. Tapi dari berproses itu kamu pernah ngerasa insecure atau gimana gitu nggak? Pernah sih, lebih bukan insecure sih sebenarnya. Aku apalagi kan aku kan kayak ketemu dosen juga pasti kan ada kayak koor-koor dari kepanitiaan itu kan pasti ada koor-koornya kan. Iya, Dan iya. koor-koornya itu kayak menurutku itu kayak hebat pol. Kayak aduh, terus aku bikin kesalahan kayak aduh, aku ini kayak merasa tidak berguna gitu dalam kelompok itu kayak aduh aku malah bawa masalah lagi, malah apa namanya bukannya memberikan solusi atau memberikan bantuan gitu, tapi malah membuat kayak kacauan di dalam kelompok itu. Tapi ya semakin aku berkembang ya kan, karena manusia itu harus berkembang ya teman-teman. Iya anjir. Tapi ya sejak itu aku semakin nggak insecure gitu loh. Kayak apa itu aku semakin banyak belajar jadinya ya tahu gitu sekarang. Terus akhirnya kan aku sekarang ya punya jabatan lah di sebuah organisasiku. Jadi kayak aku kayak sekarang ngajari adik-adik kelasku, anggota-anggotaku. Jadi kayak mereka itu aku buat itu kita itu sama-sama belajar, sama-sama berproses. Jadi kayak nggak perlu takut dan juga rendah diri gitu loh. Gitu sih kalau aku. Kalau misalnya proses dari Putri sendiri kan pasti perjalanan hidup Putri lebih panjang dibandingkan aku ya. Enggak sih, sama aja Coba ya. beda berapa bulan aja kalau hidup kita man. Tapi gimana ini proses dari Putri sendiri? Kalau proses selama aku menghadapi quarter life crisis ya, aku pernah juga di posisi Irfan, maksudnya kayak insecure, oh kok orang ini hebat banget ya, sedangkan aku kayak masih biasa aja. Tapi aku nggak pernah yang gimana-gimana untuk insecure ya. Justru di situ aku ngerasa, oh aku pepet aja nih orang ini punya value lebih gitu kan untuk aku deketin supaya aku tuh juga kecipratan gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Jadi suatu hal yang awalnya kita pikir negatif itu bisa jadi hal yang positif gitu. Kalau misalkan kita saling sharing, saling belajar gitu. Dan dari situ justru self developmentnya kebentuk. Nah, terus kalau misalkan aku overthinking atau yang kayak benar-benar lagi di posisi terendah dalam hidup, itu aku bawa nulis sih. Kadang nulis aku lebih fresh karena aku orangnya selain suka ngomong, selain talkative, aku juga suka nulis. Maksudnya kayak entah aku nulis dalam bentuk puisi, entah aku nulis dalam buku catatan kayak Dear Diary. Iya gitu, memang lebay sih. Cuma dari perasaan dan kegelisahan itu kalau untuk menulis untuk tipikal orang yang kayak aku itu lebih lega gitu loh. Terus selebihnya ya udah sih, kalau dari nulis selesai tutup buku itu kadang udah nggak ada perasaan yang gimana-gimana karena udah tercurahkan. Dan biasanya juga kalau aku gabut, aku nulis ulang resolusi tahun lalu atau tahun yang ini, apa aja nih yang udah tercapai gitu. Oh ternyata doa-doa aku di tahun sebelumnya alhamdulillah tercapai nih, kayak gitu. Terus nanti apalagi ya, what's next ya, itu jadi penyemangat dan jadi motivasi baru gitu. Akhirnya nggak ada perasaan yang kayak gimana-gimana ngadepin quarter life crisis. Dan
sebenarnya ya kita sebagai manusia kita tahu kan kemampuan kita gimana. Terus kita juga tadi katanya Irfan kalau orang ngadepin quarter life crisis itu kayak ragu kan sama diri sendiri. Harusnya nggak usah ragu sih, karena yang pertama Tuhan itu tidak akan mungkin memberikan cobaan kepada hambanya melebihi dari kemampuan hambanya. Terus yang kedua, kalau misalkan kita tahu kita itu bisa survive, berarti kita bisa apa ya, gimana caranya kita bisa menyelamatkan orang lain kalau kita nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Itu yang harus ditanamkan banget sih. Gitu. Tapi kalau dari ceritanya Putri itu aku kayak paling highlight itu caranya Putri meredakan overthinkingnya Putri dengan menulis. Yang tadi katanya lebay, sebenarnya nggak lebay sih. Sebenarnya caranya orang-orang untuk melepaskan overthinkingnya mereka itu beda-beda. Ada yang nulis tadi atau cerita sama teman, ada juga yang kalau aku sendiri sih tidur. Oh, tidur. Ya, aduh, bukan karena aku malas ya, bukan. Tapi karena setelah tidur itu aku kan kalau tidur kan kalau misalnya overthinking sebelum tidur nih kan otaknya panas pol kan. Jadi kayak aduh aku nggak bisa mikir apa-apa. Kalau misalkan aku paksa pikir ya nanti kalau misalnya aku bikin rencana tambah acak-adul ya kan, tambah berantakan. Jadi aku kayak mikirnya lebih baik aku tidur deh, lebih baik aku mengistirahatkan otakku terlebih dahulu deh. Nah setelah tidur kadang-kadang itu bisa aja mimpi ya kan, mimpi sesuatu kayak wah ini bisa jadi ide kadang-kadang. Tapi sekarang udah nggak pernah sih. tapi dulu pernah. Tapi sekarang kalau misalkan habis tidur terus kan bangun otaknya langsung fresh gitu kan. Jadi aku kayak oh aku harus ngelakuin ini. Jadi kayak banyak rencana setelah tidur gitu sebenarnya. Jadi untuk cara-cara untuk meredakan overthinking atau ketakutan itu sebenarnya banyak cara dan itu tergantung dengan orang-orang itu sendiri gitu. Tapi juga untuk meredakan overthinking itu sebenarnya kita juga bisa ningkatin soft skillnya kita nggak sih? Itu lebih ke solusinya sih kalau menurut aku ya. Karena kita kalau cuma merenungi di kamar kayak merenungi nasib gitu ya, nggak akan berkembang kalau tidak ada perubahan gitu. Kamu mau dapat kemajuan kan, otomatis ya harus ada berubah gitu, harus ada perubahan. What's next, apa yang kamu lakukan gitu. Dan salah satunya juga dari sosialisasi sih. Jangan pernah kita membatasi diri kita dengan orang lain, atau jangan pernah kita membatasi diri kita dengan orang baru. Karena apa? Karena kita nggak tahu dengan dekat dengan orang baru itu apakah ada rezeki kita di situ kayak gitu. Iya, gitu. Sebenarnya jangan kayak di zona nyamannya kita sebenarnya. Kan? Iya, namanya survive ya. Kita harus berteman sama siapa aja, kita harus cari pengalaman. Bahkan aku suka loh biasanya kalau pernah ya kejadian aku ke Bromo gitu kan sama teman aku. Itu subuh-subuh, terus sebelah aku itu ada bapak-bapak, aku ajak ngobrol. Tahu nggak ngobrolin apa? Karir. Berat banget ya. Berat banget ya. Subuh-subuh di Bromo ngomongin karir. Tapi memang itu ada feel khusus gitu loh. Kayak ada filter sendiri. Kalau misalkan kita bisa match sama siapa aja, ngobrolin apa aja yang kayak deep talk gitu. Nah dari situ kita jadi kayak punya punya semacam kayak didatangkan cahaya ilahi gitu ya. Itu. Jadi prosesnya dari situ, dari berteman, dari ikut organisasi, ikut kepanitiaan dan lain sebagainya yang udah hal biasa-biasa kayak gitu loh. Terus nanti kita membuahkan hasil seperti itu. Itu sebenarnya dampak positif dari ketakutan atau quarter life crisis kita. Crisis. Nah, sebenarnya dampak positifnya ya karena kita mau mengembangkan soft skillnya kita dengan itu. Soalnya aku juga sih sebenarnya aku ya punya ketakutan ya, tadi aku cerita aku takut dengan masa depanku kayak gimana. Terus aku juga merasa itu bahwa masa depanku itu aku nggak punya relasi gitu loh, kayak aku nggak bisa menggantungkan diriku sama orang tua aku terus ya kan. Jadi kayak aku kenapa alasanku banyak kepanitiaan karena aku itu ingin kayak menjalin relasi tadi, sosial tadi itu. Makanya aku kayak harus mengenal banyak orang gitu. Makanya itu kayak jadi tameng awalku sebenarnya ya. Iya. Terus juga dari soft skill itu kan banyak juga aku yang pelajari ya dari podcast ini. Sebenarnya kan juga mengembangkan soft skillnya kita kan, public speaking. Dari berbicaranya. Terima kasih Chatting. Jadinya ada lagi. Iya. Jadi kayak aku mengembangkan diriku itu banyak banget.
gitu di sini. Kelihatan sih Irfan berubahnya dari episode 1 yang masih polos-polosnya bawa tote bag gitu kan. Halo gitu. Iya aku ingat banget aduh. Terus sekarang udah apalagi episode 10 nanti makin badass Ya, kali ya. amin. Semoga kita semakin berkembang ya. Iya, kan? semakin berkembang. Oke. Jadi intinya ada proses yang nggak perlu ditakuti ya. Fearless dan love yourself. Love yourself. Terus selain berproses, nah dari berproses itu kadang kita juga terima omongan dari orang lain gak sih? Kayak kita dikomentarin kan, entah itu dipuji, entah itu dicaci maki. Lagi. Dengan mental kita yang masih naik turun. Iya kan. Dan menurut aku ya, nggak usah lah dengerin kata-kata orang gitu, nggak usah nggak usah diladenin lah gitu. Entah itu orang mau ngomong apa, kan tujuan kita berproses adalah untuk menjadi diri yang lebih baik. Iya kan, kalau ada yang nggak suka ya pasti dia iri, dengki, atau dia memang nggak suka ngelihat kita berbeda dari yang lain. Kadang seperti benar. itu. Soalnya manusia itu nyaman sama yang sama nggak sih? Nah, iya. Zona nyaman itu ya, zona nyaman itu kan. Iya. Jadinya ya misalnya ada yang berbeda pasti mereka tuh lebih nggak suka, condong Iya. kayak membicarakan orang itu yang dia beda dengan kita ya kan. Tapi ya bener katanya Putri tadi juga bisa saja kamu nggak dengerin, tapi kadang-kadang juga kita harus dengerin kata-kata orang itu juga, karena menurutku itu ada beberapa kata-kata orang itu kayak malah membangun kita, ya nggak sih, malah memotivasi kita. Iya, paham. Jadi tuh sebenarnya gini loh, bisa dibedakan ya omongan orang antara kritik sama ngehujat. Itu bisa dibedakan. Tapi kalau kritik sama saran itu masih bisa diterima gitu. Cuma kalau misalnya udah kayak yang aku bilang tadi, dicaci maki atau sampai dibully, itu parah banget sih. Untuk orang yang kayak aku mungkin emang nggak ngaruh ya. Tapi nggak tahu bagi ubayatizen di luar sana gimana, pasti ada yang kayak langsung ngedown. Terus kalau katanya Cherry Bell itu jangan dengarkan. Apa itu? Kata mereka gitu. Justru itu jadikan motivasi gitu. Kadang hujatan-hujatan itu aku mikirnya, oh ini makin semangat loh aku sebenarnya kalau dihujat ini. Tapi kadang-kadang ya orang yang memberikan kritik dan saran itu biasa orang-orang yang terdekat loh. Oh, orang-orang terdekat, iya, Kadang-kadang benar. mereka bisa bikin kita down, kadang-kadang juga mereka bisa bikin kita happy karena kita mendapatkan solusi baru. Tapi kadang-kadang juga lebih banyak downnya atau happy-nya nih. Orang terdekat ini konteksnya yang mana dulu? Yang mana dulu ya? Maksudnya mungkin bestie atau siapa gitu yang terdekat? Tahu kayak temen ya. say hello aja. Oh, kalau bestie biasanya lebih dominan untuk membangun sih. Iya, membangun kita. Malah support banget sih kalau aku punya bestie. Dan kayak di episode sebelumnya juga kan kita bahas, kita nggak perlu banyak teman. Maksudnya ya yang mana 1-2 yang benar-benar setia aja, ya udah kita keep gitu loh. Itu. Jadi kalau misalnya kebanyakan orang yang dekat sama kita juga, kadang kita bisa jadi ini nggak sih mentalnya? Ya, insecure juga jadinya. Iya, benar. Aduh, banyak ya faktor-faktornya itu banyak Iya, banget. jadi intinya sesuatu yang berlebihan nggak bagus, yang kurang banget juga nggak oke gitu. Terus selain kita nggak usah dengerin kata orang, kita juga harus punya role model. Iya, punya panutan, jadi lebih terarah gitu. Kalau aku role modelku siapa ya? Coba ya. Siapa ya? Coba ya. Tapi untuk role model sendiri, kalau aku ya jujur nggak terlalu banyak sih. Tapi yang paling aku ingat sekarang itu Park Bo Gum. Artis Korea. Artis Korea itu kayak punya kepribadian itu yang baik banget. Kayak banyak, bukan testimoni sih, kayak di Instagram itu kayak banyak ngomong kalau misalkan dia itu sebenarnya baik hati banget. Terus cara ketemu sama orang itu baik banget. Itu jadinya itu sebenarnya memotivasiku agar aku itu bisa baik juga sama seperti kepribadiannya Park Bo Gum gitu. Jadi ya punya role model itu penting. Kalau misalkan Putri itu kayak gimana role modelnya Putri? Role modelku banyak banget. Banyak banget. Aduh, iya, banyak sama banget. aja tuh. Misal nih dalam dunia public speaking, terus misal dalam dunia finansial itu masing-masingnya beda. Punya kategori tertentu Iya, ya. betul. Aku kategorikan karena bisa aja
role model kan juga manusia ya, pasti dia punya kurang ya. Nggak mungkin kan aku kayak benar-benar punya satu role model dari apa ya, segala unsur maupun aspek ke dalam hidup aku tiru gitu, atau kayak aku jadikan panutan, enggak juga gitu. Jadi masing-masing beda. Kalau misalnya public speaking itu Najwa Shihab gitu. Terus kalau misalnya masalah finansial itu nggak role model juga sih, tapi lebih ke ngikutin tipsnya aja kali ya. Raditya Dika mungkin gitu. Terus apalagi ya, masalah lifestyle aku juga punya role model sendiri kayak gitu. Gitu. Banyak sih, kalau disebutin satu-satu nggak cukup. Waduh, banyak ya pasti ya. Soalnya Banyak, kategori-kategorinya banyak juga ya. Gitu. Banget. Tapi kalau misalkan di kawasan Ubaya gitu, ada nggak role model? Role model? Ada, dosenku. Wih, kenapa tuh? Kenapa ya? Karena beliau itu, ini dosennya maksudnya masih muda ya, perempuan masih muda, Ubayatizen tebak sendiri siapa. Masih muda, mulai dari fashion, oke menurutku ya. Terus juga pendidikannya oke juga, sampai S3 loh sekarang, masih muda padahal. Itu panutan banget. Dan aku kenapa memilih beliau ini, karena menurutku relate sama kehidupanku. Sekarang ini aku lagi kehilangan arah untuk menentukan apakah aku cuma stop sampai S1 atau mau lanjut S2. Itu adalah quarter life crisis yang aku hadapi sekarang gitu. Jadi aku relate sama beliau ini. Ya itulah yang masih aku lihat-lihat dan menjadi pertimbangan gitu. Kalau misalkan aku mau lanjut S2 kan berarti berhasil nih aku menjadikan dia role model gitu, menjadikan dia sebagai penyemangat kayak gitu. Gitu. Kalau quarter life crisis Irfan yang terbaru apa? Gak terbaru sih, udah lama, karena aku ya takut sama masa depan itu loh. Apa sih yang ditakutin? Beneran takut sih. Karena aku kayak merasa kalau sana aku nggak bikin tameng sekarang, kayak masa depanku kayak gimana gitu. Iya. Jadinya kayak mulai overthinking terus kan di medsos kayak seperti tadi Putri kan banyak aku sempat singgung di awal. Ada yang nikah, terus teman-temanku ada juga yang kuliahnya di luar negeri kan kayak Oh, kelihatan banget kayak wow. wah sukses banget ya mereka. Tapi kita itu. nggak bisa loh, maksudnya mengkategorikan itu sebagai sukses karena sukses versi kita kan juga masing-masing beda ya, dan kita nggak tahu gitu loh dari kesuksesannya dia itu apa aja yang dihadapi. Tentunya kan kalau misalkan semakin besar pencapaian seseorang, semakin besar juga risiko yang dihadapi. Habis itu juga semakin besar juga beban yang dia tanggung kayak gitu. Jadi harusnya Irfan nggak boleh insecure sih, karena dengan apa yang Irfan punya sekarang, Irfan harusnya bersyukur. Aku masih sweet banget. Irfan harusnya bersyukur. Ternyata alhamdulillah ya aku bisa menghadapi semuanya dengan baik, dengan segala kapasitas dan kemampuan yang aku punya kayak gitu. Jadi jangan insecure, Irfan. Iya. Mulai belajar ya, kita harus belajar gitu. Itu sih yang harus dipikirin sih. Tapi mungkin teman-teman Ubayatizen juga ada yang kayak aku ya, yang insecure karena teman kita lebih sukses daripada kita. Terus juga pasti ngelihat medsos gitu, karena medsos itu kadang-kadang menjadi toxic banget ya kan. Betul. Menjadi tempat pembandingnya kita antara kita dengan orang lain. Jangankan medsos ya, kadang ada nih cerita orang tua yang suka bandingin anaknya sama anak tetangga. Enggak tetangga sih. Enggak tetangga ya, tapi sepupu. Waduh, lebih parah lagi ya sepupu. Jadi kalau misalnya ada halal bihalal gitu, keluarga sering dibandingin gitu kan. Ya cukup sering. Cukup sering. Tapi kayak aku tidak memikirkan hal itu karena untungnya. Ya, aku nggak bisa seperti mereka kan. Jadi aku harus menjadi apa yang aku mau. Itu sih. Iya, orang lain tuh nggak bisa jadi kita, dan kita nggak bisa jadi orang lain kayak gitu, Van. Betul. Jadi stop overthinking, nggak usah ngerasa medsos itu sebagai toxic juga. Dan kalau misalkan itu sudah terlalu parah, ya kita bisa take a time gitu ya untuk rehat dari medsos dengan cara menonaktifkan IG kita, betul. Atau mungkin ada nih kayak teman aku yang kalau misalkan dia punya masalah pribadi, kan aku bestinya nih, tapi dia tuh nggak pengen gitu loh cerita ke aku, nggak tahu kenapa dia prefer untuk untuk memendamnya sendiri gitu loh. Jadi dia kayak ngeghosting aku gitu dalam sebulan 2 bulan, dia ngilang.
nggak tahu kabarnya gimana, tapi dia tetap kuliah gitu. Cuma kayak ngilang aja gitu, dia nggak mau berkomunikasi, dia nggak mau saling sharing lagi gitu. Nah, ada yang tipikal orang kayak gitu, saking dia bener-bener aware-nya mungkin ya sama masalah dia, sama kegelisahan dia, sama quarter life crisis dia gitu. Itu mungkin jadi salah satu caranya mereka ya, gimana menghadapi masalah quarter life crisisnya. Tapi juga ya walaupun menghilang juga kadang-kadang harus tetap menjalankan tanggung jawabnya gitu ya. Yes, jangan sampai kalau misalnya ada masalah tuh benar-benar sampai ngedown terus nggak pengen ngapa-ngapain gitu ya. Ya kita harus tetap bisa memilah antara kegelisahan dan kewajiban kita juga gitu. Jadi semuanya tetap jalan gitu, let it flow aja, nggak usah yang gimana-gimana. Karena kita kalau merasa sendiri atau merasa kesepian masih ada Tuhan kok gitu. Ya, percaya aja deh gitu. Terus ya selain tadi kita udah beberapa solusi untuk menangani quarter life crisisnya kita, yang paling terakhir itu sebenarnya kelebihan kita kuliah di sini. Oh, kelebihan kita kuliah di sini. Sebenarnya Karena, bisa di mana aja sih maksudnya. Iya sih. Dengan ada fasilitas atau sarana dan prasarana di sekitar kita itu bisa kita manfaatkan untuk jadi tools ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sisi ubayanya ya, Ubaya itu kan udah banyak banget wadah buat kita meningkatkan soft skillnya kita. Jadi kita lebih baik jangan menyia-nyiakan wadah-wadahnya ini ya kan, meningkatkan soft skillnya kita yang mana nanti akan berguna di masa depan nanti. Contoh kemarin itu ada UYC. Apa itu UYC? UYC itu adalah Ubaya Youth Community. Kalau dulu mungkin ada Ubayatizen yang kenal Duta Ubaya ya. Nah sekarang mirip-miripnya nih Ubaya Youth Community, di mana kita kalau misalkan punya skill bikin konten, habis itu juga TikTokan ya. Waduh. Malah ngewoh ya. TikTokan, habis itu copywriting, digital marketing kayak gitu. Nah, skill yang berbau marketing, berbau digital juga itu bisa kita libatkan dan daftarkan diri kita ke UIC itu gitu, di bawah naungan marketing and public relations-nya Ubaya. Gitu. Nanti kalau misalkan ikut UIC, kita bisa ikut event-event besarnya Ubaya, nge-handle kayak gitu. Ya kalau misalkan aku dari gambaran aku ya, itu sejenis event organizer-nya Ubaya gitu loh, mini event organizer-nya, karena nge-handle dan lain sebagainya. Itu. Dari UIC ini kita bisa kayak meningkatkan interpersonalnya kita ya, dari dirinya kita ke orang lain. Pasti kan kalau misalnya kita berkuliah kan biasanya kan ya sama dengan orang-orang yang berkuliah aja, kayak teman-temannya kita atau staff-staff Ubaya. Nah kalau misalnya di UIC ini mungkin kita bisa lebih meningkatkan lagi, jadi kita nggak di zona nyaman lagi ya kan. Jadi bisa di zona yang lebih luas lagi, karena di Duta Ubaya ini kan pasti karena tadi ada event-event besar Ubaya yang pastinya kemana-mana ya kan, nggak mungkin cuma di Surabaya aja. Jadi kita itu bisa meningkatkan dan juga menambah relasi lagi. Itu yang paling utama sih. Iya. Dan kalau ikut UIC itu berasa kayak produktif banget gak sih? Kayak jalan-jalan kemana gitu, promosi Ubaya. Kayak kelihatan orang sibuk gitu ya. Sibuk banget gak sih? Tapi selain itu, selain UIC, wadah-wadah bagi mahasiswa Ubaya pasti lebih banyak lagi ya kan? Banyak sih, banyak banget yang pernah kita notice di episode 1 kan juga. Dari UKM-UKM-nya, dari kepanitiaan atau organisasi-organisasinya gitu. Jadi Ubayatizen tidak perlu takut dengan masa depan, walaupun aku juga takut, tapi ya kita mulai nggak usah takut ya kan. Kamu ngasih tahu orang kamu sendiri takut gimana sih? Kita belajar sama-sama. Janji nggak overthinking. Amin. Tapi ya kita nggak perlu takut karena hidupnya kita itu pasti terjamin kok di Ubaya ini, ya, asalkan kita mau belajar dan juga berkembang. Karena kalau misalkan di situ-situ aja ya nggak ada yang bergerak, nggak ada yang mau dorong kamu juga kalau misalkan kamu nggak mau gitu, like that. Dan terus aja percaya sama proses, jangan pernah berhenti. Pokoknya dari semua tips-tips kita itu sebenarnya bukan jadi suatu patokan yang pasti gitu pasti ya. juga ya, tapi itu merupakan
bagian dari Dari- banyaknya solusi ya. Mm-mm. Dan kalau misalkan Ubayatizen ngerasa galau, ngerasa insecure di quarter life crisis ini, jangan jangan kalau galau tipis-tipis itu langsung ini quarter life crisis nih, jangan. Enggak, jangan ya Besti. Karena quarter life crisis itu sebenarnya berat juga ya kategorinya, dan itu tergantung pandangan masing-masing kita lagi gitu, gimana cara kita menghadapinya, terus gimana cara kita mendeskripsikan quarter life crisis itu sendiri gitu. Dan semoga Ubayatizen kalau misalkan udah pernah nyoba solusi dari kita atau kayak ngerasa relate nih yang ada di podcast kita, oh berarti solusi kita benar. Iya, solusi kita benar. Solusi kita benar gitu. Terus teman-teman mungkin Ubayatizen punya tips yang lain, Yes. pernah pengalaman gitu dan mau membagikan tips-tipsnya teman-teman boleh banget kok untuk membagikan ceritanya teman-teman di komennya Ubaya, Ubaya, ya. di komen YouTube-nya kita. Podcastnya kita di Aduh, komen gagap ya. aku ya. Gak apa-apa, jangan takut ini. Iya, aduh. Jangan takut Irfan. Apa overthinking lagi? Jangan tidak, dong. nggak boleh. Sudah cukup. Apalagi udah mau menginjak usia 20 ya. Waduh, iya bener-bener. Oh iya, saya sudah. Ketahuan dong kan? Gak apa-apa dong kita buka-bukaan umur di sini. Ya, itu saja dari kami mengenai quarter life crisis. Semoga Ubayatizen di rumah bisa terinspirasi dan terus menggali potensi yang ada di diri Ubayatizen juga. Aku Putri Ristin dan partner aku Irfan Jatterson, pamit undur diri. Jangan lupa untuk like subscribe dan komen, dan jangan lupa juga untuk follow Spotify-nya kita. di Saatnya Podcast bersama Ubaya. See you on another episode. Bye-bye. Audio Jungle.